kita mulai. Berdoa dapat diakhiri. Ya, ada beberapa peralatan yang kita butuhkan untuk membongkar sebuah setrika ini. Di antaranya adalah ini ada obeng plus dan minus, kita sesuaikan dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Kemudian ada multimeter. Nah, ini multimeter analog ya. Akan kita gunakan untuk cek elemen pemanasnya nanti. Ini yang paling utama, yaitu ada sebuah setrika dengan merek National Stardom. Nah, ini ada spesifikasi dari setrikanya sendiri. Tipenya adalah TD566, menggunakan tegangan 220 volt, 50 Hz frekuensinya ya, dan juga daya maksimumnya 300 watt. Dan juga ini ada sebuah test pen, kemudian sumber listrik. Nah, sekarang kita akan cek apakah setrika ini masih berfungsi atau tidak. Kita cek, kita colokkan ke sumber listrik. Nah, ini setrikanya masih berfungsi. Jadi sebenarnya setrika ini masih bisa digunakan dan masih berfungsi, jadi tidak rusak. Namun nanti kita bongkar agar kita tahu cara kerja dari prinsip elemen pemanasnya, kemudian prinsip dari bimetalnya dan lain-lain. Nah, nggak apa-apa, ini masih bisa. Coba kita mengenal elemen-elemen setrika yang ada di luar. Jadi ini ada kabel dari setrika, kemudian ini adalah selektor pemanas dari setrikanya, kemudian ini ada besi untuk meratakan panas. Jadi di dalam ini ada elemen pemanas dan juga ini besinya untuk meratakan panas. Nah, ini pada besi ini sudah dilapisi cat, sehingga kalau kita cek ini tidak akan menyambung, tidak bisa terdeteksi dari resistansinya. Ini sudah dilapisi cat, jadi ini merupakan isolator di bagian bawah ini. Nah, setrika yang kita ketemui di rumah kalian ya, mungkin ada, ini lapisan catnya sudah mengelupas. Nah, itu sudah terlihat besinya. Jadi kalau masih bagus, ini masih terlapisi cat dan juga tidak akan menyambung jika kita tes menggunakan tes resistansinya. Nah, ini kita coba, kita buktikan. Ini kita taruh selektor di perkalian 100, tapi ya sama saja. Nah, ini sebelumnya kita kalibrasi dulu, kita nolkan. Kalau lapisan cat ini sudah rusak, nanti akan terdapat resistansi. Nah, ini kita lihat jarumnya ternyata tidak bergerak. Kalau kita sambungkan probnya nanti akan bergerak. Nah, ini kita coba, ternyata tidak bergerak. Jadi ini lapisan isolatornya cat masih bagus ya. Nah, kali ini kita akan membongkar dari setrika ini. Di sini yang kita butuhkan adalah obeng plus ya. Ini ada beberapa skrup yang harus kita bongkar. Nah, ini di sini. Jangan lupa skrupnya dikumpulkan, jangan sampai hilang. Nah, ini kita bongkar. Ya, ini adalah kabel powernya ya. Ada fasa dan juga netralnya. Kita buka ini skrup-skrupnya. Nah, ini bagian dalam dari setrika. Ini adalah kabel powernya. Ini ada lampu indikator. Agar lebih jelas, kita buka lagi sekali lagi.
Nah, ini adalah komponen yang ada di dalam setrika. Jadi ini ada lampu indikator, kemudian ini ada elemen pemanasnya. Yang besi yang besar ini adalah besi untuk menyalurkan panas. Nah, kita buka saja. Nah, ini ya semakin terlihat ya. Jadi ini lampu indikator, kemudian ini ada selektor tadi. Di bawah selektor pas ini ada keping bimetal. Ini bisa kelihatan. Ini adalah keping bimetal. Dan juga ini ada sebuah pen keramik ya. Pen keramik ini ada dua, di atas dan juga di bawah yang putih ini. Ini pen keramik untuk menyangga bimetalnya. Nah, jadi ketika setrika off itu posisinya seperti ini. Jadi ini di atas ada selektornya, ini ada pembatas. Jadi misalkan kita putar ke sebelah kanan, jadi ini akan menyambungkan besi bimetal ke sambungan listrik. Nah, kalau kita lihat ini sambungan listriknya, ini ya, listrik AC masuk ke salah satu kaki elemen pemanasnya, dan juga yang satunya itu masuk ke bimetalnya. Jadi bimetal ini sebagai saklar untuk menyambung dan juga memutuskan arus listrik, sehingga setrika itu bisa mati dan juga bisa hidup kembali. Ketika setrika itu selalu hidup atau mati, berarti kemungkinan yang rusak itu adalah keping bimetalnya ini, atau yang rusak adalah elemen pemanasnya. Dan ini elemen pemanas ya. Ini elemen pemanas yang akan memanaskan setrika ini, menyalurkan panasnya ke besi yang lebar ini. Jadi ini isinya adalah kawat nikelin sebagai elemen pemanasnya. Biasanya kerusakan pada setrika itu ada yang setrikanya panas terus, tidak bisa mati, dan juga ada yang tidak menyala. Nah, itu kemungkinan besar yang rusak adalah bisa jadi keping bimetalnya, dan juga yang kedua adalah bisa jadi elemen pemanasnya. Jadi kita akan cek dulu. Jadi seharusnya keping bimetal ini mempunyai tahanan. Tahanan ini digunakan ketika aliran listrik masuk ke kawat nikelin, dia akan memanaskan kawat nikelin tersebut. Biasanya tahanannya sekitar 100 ohm sampai 200 ohm. Jadi kita cek menggunakan avometer. Jadi ini kita taruh di selektor kali 10. Kita kalibrasi dulu. Kita cek apakah kawat nikelinnya masih berfungsi. Nah, ini menunjukkan di jarum pada angka 20 ya. Jadi 20 kali 10 sekitar tahanannya sekitar 200 ohm. Jadi kawat nikelin ini masih berfungsi dengan baik, dan juga kita bisa mengecek kebocoran arus. Misalkan di bodi setrika ini terkadang nyetrum, berarti itu ada kebocoran arusnya. Caranya kita cek elemen pemanasnya dan juga bagian besi bawahnya setrika ini. Nah, misalkan tidak ada hambatannya, berarti tidak tersambung, jadi aman. Nah, ini antar bodi setrika yang bawah ini tersambung, jadi dia menghantarkan. Tapi ini sebenarnya sudah dilapisi cat, seharusnya tidak menghantarkan. Mungkin karena catnya ada yang terkelupas sehingga bisa menghantarkan, tapi tidak apa-apa karena dengan elemen pemanasnya sudah tidak tersambung, tidak ada hambatan, jadi ini aman. Oke, jadi kita akan mencoba melepas elemen pemanasnya ini, bimetalnya.
Nah, ini bisa dilihat lebih dekat. Ini adalah keping bimetal, jadi ini selektor panas, tingkat kepanasan. Ketika posisi setrika off, maka kondisinya seperti ini ya. Ini berada di paling kiri, kemudian kita putar ke kanan, ini akan menyambungkan keping bimetal dengan sambungan listrik. Nah, ini. Nah, kelihatan menempel dan juga. Nah, ketika posisi selektor ini kita atur untuk menempel seperti ini, jadi lampu indikator ini akan nyala, dan juga elemen pemanas ini akan memanaskan setrika. Nah, ketika panasnya sudah mencapai suhu maksimal, sehingga bimetalnya ini akan melengkung ke arah atas dan akan memutuskan arus listrik yang menuju ke pemanas, sehingga setrikanya akan mati. Dan juga ketika setrika ini sudah lumayan dingin, keping bimetal ini akan kembali menempel ke besi yang bawah ini, sehingga akan menyambungkan dengan sumber listrik lagi. Begitupun seterusnya sampai setrika ini dimatikan kembali. Nah, kita pasang lagi keping bimetalnya. Kita akan mencoba menyambungkannya dengan listrik. Ya, ini sudah saya taruh kayu jadi agar tidak panas bawahnya, bagian bawah. Ini kita sambungkan dengan listrik. Nah, ini kita coba atur selektornya ke kanan. Nah, ini posisi setrikanya menyala, jadi lampu indikatornya menyala, dan juga keping bimetalnya ini, keping bimetal yang di bawah ini dia tersambung ke bawah. Jadi untuk adik-adik yang mencoba di rumah harap hati-hati, karena ini ada arus listriknya di sebelah sini. Nah, ini kita cek di sini, ini ada arus listriknya, dashpan-nya menyala. Jadi hati-hati. Nah, ini lampu indikatornya sudah mati, berarti keping bimetalnya sudah kembali ke posisi awal karena suhunya sudah mencapai maksimal. Nah, begitupun selanjutnya. Ini saya lepas lagi. Jangan lupa untuk mengembalikan setrika ini ke awal ya. Kita pasang kembali. Oke, sekian tutorial untuk membuka setrika dan juga menjelaskan tentang fungsi kerja dan juga kemungkinan kerusakan yang bisa terjadi pada setrika. Mohon maaf jika